Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila qiyamis sa'ah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Joyopranan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita sekalian, amin. Saya ingin menyampaikan hadis, ini temanya masih fikih. Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun Al-Fath, itu tahun Fathu Makkah, pembebasan atau pembukaan kota Makkah, dan beliau saat itu di Makkah. Jadi ini sudah pada akhir-akhir masa kenabian, beliau sudah mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, telah mengharamkan, telah melarang, bai'al khamri, jual beli khamr. Khamr itu apa? Minuman keras, bukan sekoteng gitu. Nah, minuman keras dengan segala jenisnya. Jadi di dalam Islam tidak dipedulikan penyebutannya, yang penting apa hakikatnya. Mau dinamai TM, apa itu, topi miring ya, bukan teh manis ya, dan lain sebagainya, sama, tidak boleh jual beli khamr. Baik yang membeli maupun menjual maupun membantu, ini sama hukumnya. Jadi misalnya di Joyopranan ada warung, misalnya warung menjual minuman keras, tapi tidak diminum kok, sama saja, tidak dibolehkan meskipun hanya menjual. Wal maitati, nah sebelumnya hanya Islam satu-satunya agama yang tegas melarang khamr, dan telah diketahui secara kesehatan juga bahwa yang namanya khamr itu membahayakan. Jadi kalau kita ingin sehat, kata kedokteran itu menjauhi minum-minuman keras. Dan insya Allah kalau orang yang Islamnya kuat, orang yang soleh, dan mesti dan menjauhi khamr. Masa buka puasa pakai kurma minumnya khamr, yang lucu, nah itu nggak mungkin. Katanya mungkin. Wal maitah, dan bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu dalam definisi Islam adalah sesuatu yang hewan yang disembelih bukan dengan cara penyembelihan syar'i. Jadi misalnya ada ayam mati kelepek-kelepek gitu, karena virus atau karena misalnya kecebur sumur atau gimana terus mati, maka tidak boleh bagi seorang terus wah mana dagingnya tak goreng baik, nggak boleh dijual sate atau dibuat bakso juga nggak boleh. Atau hewan yang haram meskipun disembelih secara syar'i. Tikus disembelih nganggo bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tetap nggak boleh, tetap bangkai, ya, tetap bangkai. Demikian pula ma quti'a minal bahimati hayyan, apa yang terputus dari hewan yang masih hidup, yang halal, itu juga bangkai. Misalnya naik andong dilalah kudanya poklek misalnya, gitu. Poklek terus kemudian wah mesake iki ditambahke ning dokter bedah, gitu. Terus habis itu kakinya yang itu dinggo tongseng, enggak boleh. Nah, enggak boleh. Jadi ini semuanya bangkai. Yang halal dalam Islam itu cuma dua bangkai. Uhillat lana maitatani wa daman. Dihalalkan bagi kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maitatan, dua jenis bangkai, wa daman, dan dua darah. Wa ammal maitatan, adapun dua bangkai adalah al-hutu wal jarad,
yaitu bangkai ikan. Coba bayangkan kita nangkepi ikan terus bangkainya haram, angel banget nangkepi siji kan susah. Wal jarad, dan bangkai belalang bagi yang doyan. Kalau ke Gunung Kidul, kalau yang doyan jangan terus wah halal ya, terus besoknya buka puasa di Zulkarnain daging belalang. Nggak ada yang doyan. Maka ini serangga itu yang halal ya ini belalang. Kalau laron hukumnya gimana? Haram. Jadi kalau pas lagi hujan-hujan jangan nyamakan dengan ayam terus ibu-ibu pada gorengi rempeyek laron. Lebih baik kan peyek bayem atau peyek apa itu kacang tanah atau kacang kedelai. Ada juga yang makan apa itu gendon apa itu yang tulang sagu itu loh, yang gede yang ginuk ya tau, gemuk itu kalau ngeri itu apa biji itu loh yang putih-putih warnanya, itu juga haram. Demikian pula larva lalat itu juga nggak boleh, yang dibolehkan madunya. Kalau larvanya ya orang melu digoreng ya. Maitah haram. Termasuk maitahnya apa ya tadi, misalnya apa namanya ayam tiren kemudian dijual dan lain sebagainya. Kalau di Filipina itu ada namanya makanan balut. Balut itu telur yang itu telur bebek, jadi sudah ada embrionya di dalamnya. Nah, itu terus dimakan. Jadi apa namanya sudah ada anunya, dalamnya kalau dibuka itu sudah ada embrionya, itunya. Nah, itu dimakan, itu haram. Wal khinzir, demikian pula haram memperjualbelikan babi. Jadi tidak hanya makan saja tapi jual beli babi juga tidak boleh. Wal asnam, demikian pula berhala. Misalnya orang Islam kok jualan salib itu ya kurang gawean. Wakila, kemudian ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, bagaimana fatwamu, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah tentang lemak bangkai? Lemak bangkai kalau dicairkan, kata yang bertanya ini, tutla bihi sufun, bisa untuk bahan baku cat perahu-perahu. Jadi perahu itu supaya enggak jebol, ditambal pakai cat dari lemak bangkai. Wa tudhanu bihal juluh, demikian pula kulit-kulit juga disamak dengan menggunakan bahan minyak bangkai. Wa yastasbihu bihan nas, dan juga digunakan untuk penerangan. Jadi zaman dulu minyak teplok atau apa itu pakai dari ini supaya tidak mubazir, gampangnya begitu. Faqalala huwa haram. Kata Nabi tetap tidak boleh diperjualbelikan meskipun bisa dimanfaatkan seperti itu. Itu adalah haram. Jadi jual beli bangkai tadi lemaknya itu haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di ketika itu, qatalallahu al-yahud, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Innallaha ta'ala lamma harrama 'alaihim syuhumaha jamalu. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada mereka lemak binatang ternak. Jadi orang Yahudi kalau kita lihat di Al-Quran, di antara hukuman mereka, ya, karena mereka telah membunuh para nabi, mendustakan ayat-ayat Allah, merubah isi Taurat, diharamkan bagi mereka yang baik-baik. Jadi mereka itu orang Yahudi, Bani Israel itu diharamkan misalnya unta, itu haram untuk mereka. Demikian pula lemak hewan, meskipun lemak dari hewan yang halal, kecuali lemak yang ada di bagian punggung kalau tidak salah. Nah, tapi mereka caranya begini, ya kami nggak makan, tapi lemaknya itu diambil kemudian dicairkan jadi minyak. Summa ba'uhu, kemudian mereka jual minyaknya. Fa'akalu thamanahu, mereka pun memakan harga dari penjualan minyak bangkai tersebut. Ini sama saja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini hadis ini menjelaskan pada kita bahwa beberapa jenis-jenis barang itu ada yang diharamkan diperjualbelikan. Asalnya semua itu perkara dunia halal, asalnya hukum asal. Tapi dikecualikan yang diterangkan keharamannya dalam syariat. Di antaranya ini, jual beli termasuk makan babi, bangkai, minum khamar, dan jual beli patung-patung berhala. Nah,
Juga di sini diterangkan tidak bolehnya melakukan hilah atau ngakali syariat. Contoh ngakali syariat ya ini tadi Bani Israel dulu. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah itu, saya mungkin pernah menyampaikan. Ada ayat walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi ada dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan orang-orang Yahudi itu ujian. Di hari Sabtu orang-orang Yahudi itu disuruh beribadah. Di hari Sabtu fokus ibadah, tidak boleh ngurusi dunia. Tapi Allah memberikan ujian keimanan mereka untuk mengetahui mana yang imannya jujur, mana yang enggak. Di hari itu di tepi-tepi laut itu justru ikannya itu pada muncul di hari Sabtu. Kalau yang lain ikannya nggak muncul, di hari Sabtu mah nongol. Nah iso nyeluki barang Pak Hatta, dikadari barang itu. Kan mate penculat tuh, yang Yahudi bingung, ini kok le muncul kok dino Setu. Nah, mereka akali. Hari Jumat pasang jalan, hari Sabtu dineke jalannya, hari Minggu pagi diambil. Itu sama saja. Jadi itu ngakali syariat. Hukumannya mereka dijadikan itu tadi kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina-hina. Termasuk misalnya ngakali syariat, misalnya orang supaya tidak puasa sengaja bepergian misalnya. Memang tujuannya bukan untuk hajat tapi sengaja bepergian. Saya tuh pernah ditanya begini, Ustaz, bukankah kalau bepergian itu ada keringanan menjamak dan mengqashar? Ya. Apa dalilnya Ustaz? Innallaha wada'a 'anil musafiri syatra shalah. Sesungguhnya Allah telah meletakkan separuh sholat bagi orang musafir. Terus kalau kita sampai di rumah, jadi dari pergian jauh sampai maghrib, apa yang kita lakukan Ustaz? Ya udah lakukan sholat maghrib. Boleh nggak dijamak dengan isya? Ya enggak, wong jamaknya udah selesai, udah sampai rumah. Terus ada jamaah yang nyelentuk, balik meneh wae bepergian, balik so jamak jadinya begitu. Nah, itu lucu. Ada juga yang Ustaz berapa kilometer boleh menjamak? Jumhur mengatakan 16 farsakh, sekitar 81 km. Oh gampang caranya, muteri ring road berapa kali? 10 kali. Nah, itu udah boleh, berarti tidak puasa. Itu nggak boleh, ngakali syariat. Termasuk misalnya dalam masalah zakat. Masalah zakat itu kan ada yang namanya nisab dan ada haulnya. Di ada harta-harta yang dizakati, ada nisabnya, ada haulnya. Taruhlah karena nisab emas itu 85 gram emas dan perak itu 595 gram perak. Dan kalau diuangkan sekarang insya Allah peraklah yang paling rendah. Sehingga kalau kita punya uang seharga dengan harga 595 gram perak, berarti wajib zakat. Nah, misalnya taruhlah Pak Hatta punya uang 1 miliar, amin Pak Hatta ya, amin, 1 miliar, 2 miliar juga boleh. Misalnya dapat jatah opo, misalkan itu jadi apa itu yang dulu ditawar jadi ulu-ulu apa itu namanya. Saya kaget waktu itu Pak ada pejabat datang ke sini, saya kira mau nangkep saya. Nah ini ceramahnya pikir terus, gak ada politiknya. Nah, mana Pak Hatta? Nah, 1 miliar atau misalnya sudah mencapai nisab. Nah, tentu dihitung dipegang selama 1 tahun. Jadi 1 haul 1 tahun 12 bulan Hijriah. Terus caranya ngakali gimana? Caranya gampang, biar nggak jatuh zakat, digunakan untuk beli misalnya rumah, beli barang-barang tetap, misalnya rumah atau misalnya mobil. Nah, ditukar-tukar supaya apa? Supaya tidak kena zakat. Karena rumah, mobil, barang-barang perabot itu tidak ada zakatnya. Jadi kalau Bapak Ibu ngitung zakat, ora terus kabeh panciku regane piro, terus kemudian rumahku piro, tidak, zakat itu ada barang-barangnya. Tapi kalau diniatkan sengaja untuk hilah, maka kaidahnya yang namanya hilah tetap tidak bisa menggugurkan kewajiban syariat. Ya, dari sini kita mengetahui bahwa yang namanya hilah, ngakal syariat itu juga dilarang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini kultum saya di Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa berjumpa di Ramadan tahun depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.